Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat. Di video kali ini kita akan bahas mengenai pemilihan formasi P3K Guru bagi lulusan PPG Prajabatan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi teman-teman lulusan PPG. Jangan sampai salah pilih formasi pada saat melakukan pendaftaran tes P3K Guru tahun ini. Pada seleksi P3K Guru tahun 2024, lulusan PPG Prajabatan ini bisa mengikuti seleksi P3K Guru. Namun, untuk lulusan PPG Prajabatan ini masuk ke tahap yang kedua dari 17 November hingga 31 Desember 2024. Pada seleksi P3K Guru tahap 2 ini ada dua kategori ya, teman-teman. Ada guru non-ASN dan juga ada lulusan PPG Prajabatan. Nah, untuk guru non-ASN, ini guru non-ASN yang tidak terdaftar di BKN ya, tapi terdata di Dapodik dan juga aktif mengajar ini selama 2 tahun minimal ya. Dan selanjutnya ada lulusan PPG Prajabatan, ini terdata dalam pangkalan data Kemendikbudristek. Untuk PPG sendiri sebetulnya ada perubahan aturan ya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Nah, kedua kategori ini teman-teman bisa mengikuti seleksi P3K Guru pada tahap yang kedua ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk formasi di tahap kedua ini merupakan sisa formasi yang belum terpenuhi pada tahap pertama. Jadi memang formasinya lebih sedikit setelah formasinya itu diisi oleh ex-TK2 dan juga guru non-ASN yang telah terdata di BKN pada tahap pertama, ternyata masih ada beberapa formasi yang kosong ya dan bisa diisi oleh lulusan PPG Prajabatan. Selanjutnya, untuk pemilihan formasi P3K Guru bagi lulusan PPG Prajabatan, ada beberapa hal sebetulnya ya yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman memilih formasi. Jadi yang pertama ada linearitas, yang kedua ada jumlah formasi, yang ketiga jarak, dan yang terakhir jumlah pelamar. Tentunya teman-teman di sini sudah ada yang menentukan formasi dan juga ada yang belum. Pasti mempertimbangkan 4 hal ini. Untuk formasi sendiri, teman-teman bisa akses di aplikasi mapping. Linknya sudah diberikan Ibu Nunuk Suryani di IG pribadinya ya. Baik teman-teman, kita akan bahas dulu dari hal yang pertama tentang linearitas. Sebetulnya untuk aturan linearitas sendiri sudah tertulis di surat edaran resmi ya dari Kementerian Pendidikan. Sebentar saya tampilkan dulu. Berikut ini merupakan surat edaran resmi dari Kementerian Pendidikan, teman-teman, tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2024. Jadi nanti di sini dijelaskan ya terkait apakah yang dipakai itu jurusan ketika kita S1 atau jurusan atau bidang ketika kita kuliah PPG ya. Di sini tertulis jelas teman-teman. Nah, di sini ya. Dalam rangka pendaftaran seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan guru tahun 2024, ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan calon P3K Guru harus memiliki kualifikasi akademik sarjana S1, D4, atau sertifikat pendidik. Nah, yang kedua, calon P3K untuk jabatan fungsional guru mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Dan yang ketiga, apabila tidak memiliki serdik sebagaimana dimaksud pada yang kedua ya, yang ini,
Maka calon P3K untuk jabatan fungsional guru dapat mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik sarjana S1-nya ya, yang dimilikinya. Berarti untuk yang memiliki serdik, khusus untuk PPG Prajabatan berarti ya termasuk di dalamnya, itu disesuaikan dengan sertifikat pendidik. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman jurusan biologi, serdiknya biologi, cari jurusan yang linear dengan bidang biologi. Ya. Jadi contohnya misalkan saya jurusan biologi satunya dan serdiknya pun biologi, ini bisa memilih bidang yang lain ya di luar biologi teman-teman. Di sini dijelaskan. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman, banyak sekali jurusan yang ada di sini. Kita lihat ini fisika, kita cari jurusan saya tentang biologi ya. Nah, di sini ada teman-teman. Jadi untuk biologi sendiri bisa di jenjang SD, SMP, SMA, SMK ya. Nah, ini ada 4 dan ini bisa menjadi guru kelas ya, guru kelas, guru IPA, prakarya ya, prakarya dan juga TIK. Jadi untuk jurusan biologi intinya ya itu untuk yang SD, SMP dan juga SMA ya. Ini SMK ada lagi nih sebetulnya, tapi kita SD, SMP, SMA saja. Kalau bidang saya ini bisa di SD ya, teman-teman. Bisa di TIK ternyata ya. TIK prakarya dan juga satu lagi itu di IPA. Nah ini untuk yang serdiknya itu biologi. Nanti teman-teman bisa cek di surat edaran ini tentang linearitas ya, disesuaikan dengan jurusan teman-teman ketika daftar nanti serdiknya itu apa. Baik, kita kembali ke sini lagi teman-teman tentang linearitas tadi ya. Sebetulnya untuk linearitas, nanti ketika kita mau memilih formasi di aplikasi mapping, itu sudah otomatis ya direkomendasikan. Ada beberapa jurusan yang bisa kita isi formasinya. Nah, di sana juga tertulis jelas jumlah pelamar dan juga jumlah formasi. Untuk yang aplikasi sekarang itu lebih banyak fiturnya dan lebih lengkap teman-teman ternyata setelah diupdate ya 2 hari kemarin. Selanjutnya kita akan bahas tentang jumlah formasi ya teman-teman. Jumlah formasi ini cukup penting juga karena semakin banyak jumlah formasinya akan memperbesar peluang kita untuk lulus ketika tes P3K guru. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa jumlah formasi yang tersedia itu misalkan untuk jenjang SMA itu dikelola oleh Pemprov. Kalau misalkan yang SMP dan SD itu oleh pemerintah kota dan juga kabupaten ya, Pemkab sama Pemkot. Jadi berbeda ya SMA dengan SD. Berbeda SMA dengan SMP gitu ya. Nah, untuk Pemprov sendiri memang formasinya jarang ya. Dari jurusan saya sendiri biologi untuk Pemprov ini ada, tapi di Papua teman-teman. Jauh sekali ya. Jadi ini perlu diperhatikan apakah memang teman-teman akan memilih walaupun misalkan jaraknya jauh atau memang teman-teman mau lihat dari segi peluang ya. Kalau misalkan yang daerahnya jauh seperti Papua memang prospeknya keterimanya tinggi teman-teman. Karena di sana itu sangat jarang sekali yang berminat untuk mengambil formasi di sana ya. Yang ketiga kita bahas tentang jarak. Nah, ini sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwa jarak itu sangat penting karena ketika kita lulus nanti misalkan ya dan ditempatkan di suatu sekolah, jarak merupakan faktor
penting yang perlu kita pikirkan. Karena ketika kita dinyatakan lulus P3K gitu ya nanti, kalau misalkan mau mutasi ternyata tidak semudah yang dikira ya. Perlu melewati alur yang begitu panjang dan lama, dan beberapa mungkin sangat rumit ya. Jadi saya berpikirnya bahwa ketika memilih formasi di awal itu memang kita ditugaskan di tempat itu sampai kita pensiun gitu ya. Jadi ini pikirkan teman-teman. Apalagi teman-teman yang sudah berkeluarga, silakan diskusi ya mengenai pemilihan formasi terutama di jarak ini ya. Karena begitu krusial ketika kita nanti keterima P3K. Dan yang terakhir teman-teman, ini jumlah pelamar. Poin keempat ini penting juga karena kita bisa mengetahui siapa pesaing kita. Contohnya seperti ini, untuk formasi PGSD. Kalau misalkan kita lihat bahwa PGSD itu ya, itu hampir semua jurusan ya bisa mengambil formasi PGSD. Sehingga kalau kita misalkan memilih formasi ini, berarti kita bersaing dengan jurusan-jurusan seperti fisika, kimia, biologi, bahasa ya, bahasa dan jurusan PGSD-nya sendiri. Itu hanya sebagian kecil ya, belum lagi jurusan lain sehingga untuk PGSD cukup ketat sekali. Walaupun memang formasi di tahun lalu ya, PGSD itu yang paling banyak. Dari 4 hal ini, teman-teman, coba pertimbangkan sebelum menentukan formasi. Jangan sampai salah ya. Oh yang terakhir, jangan sampai teman-teman menentukan formasi dan melakukan pendaftaran P3K Guru di akhir masa pendaftaran ya. Karena takutnya seperti tahun lalu, itu terjadi server down ya SSCISN-nya karena terlalu banyak pelamar yang mendaftar di akhir pendaftaran sehingga tidak bisa diakses. Silakan tentukan formasi mulai dari sekarang. Mungkin itu saja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya tutup dulu untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.